Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Hewan. Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa sistem, terutama sistem reproduksi pada jantan dan betina. Kali ini kita akan melakukan praktikum secara virtual tentang sistem reproduksi hewan betina. Untuk mengawali pada kegiatan kali ini, saya akan share screen tentang tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini tentang sistem reproduksi hewan. Tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian dan organ dalam sistem reproduksi betina. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan fase-fase dalam perkembangan sel telur pada masa estrus. Nah, nanti dalam pembelajaran virtual, tidak hanya dari virtual saya, Anda bisa mencari beberapa virtual lab lain di web edukasi.kemendikbud. Di sana ada beberapa virtual lab yang mampu membantu Anda dalam belajar beberapa konsep, terutama konsep sains. Baik, dalam praktikum kali ini kita nanti akan gunakan virtual anatomy system di mana virtual anatomy system ini belum ada di Play Store dan belum saya publishkan untuk dikembangkan, sehingga nanti saya harapkan Anda menggunakan secara seksama dan memperhatikan setiap panduan yang ada di dalam virtual lab ini. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan memandu Anda untuk mengawali virtual lab ini, sehingga nanti Anda bisa melanjutkan kegiatan virtual lab ini dengan lebih mudah. Baik. Sudah terlihat, ini tampilan laboratorium virtualnya. Nanti ketika Anda memilih praktikum ini, Anda bisa mengklik dengan mulai. Khusus untuk praktikum reproduksi, saya bagi dua, dan yang kita fokuskan kali ini adalah virtual lab pada sistem reproduksi betina. Jika Anda sudah memahami dan mulai mahir, Anda bisa gunakan virtual lab ini selama 10 menit untuk menyelesaikan kegiatan ini. Baik, kita mulai. Di sini ada beberapa dasar teori. Dasar teori ini hanya simple, Anda bisa kembangkan dasar teori ini yang nanti Anda bisa melakukan kegiatan praktikum, sekaligus nanti Anda harus membuat laporan untuk kegiatan praktikumnya. Anda perhatikan betul setiap prosesnya dan apa yang menjadi bahan dan alat yang digunakan dan kenapa harus memakai alat dan bahan tersebut, Anda bisa jelaskan juga di laporan praktikum Anda. Kemudian ada cara kerja di sini. Cara kerja ini nanti juga akan ada tampilannya di layar untuk memandu Anda supaya Anda tidak perlu kembali atau menghafalkan, karena memang dalam praktikum ini kita harus betul-betul seksama untuk menyelesaikan setiap tahap demi tahap. Baik, kita mulai praktikumnya. Ini adalah gambaran laboratorium yang kita gunakan seperti layaknya laboratorium asli, di mana Anda bisa mendapatkan alat dan bahan di sini. Alat dan bahan Anda bisa buka almarinya. Ketika Anda pilih, Anda gunakan almari dengan memilih kata bahan. Ini menunjukkan bahwa bahannya atau alat yang Anda gunakan sudah ada dan sudah terpasang. Kemudian Anda butuhkan kaca objek. Kemudian Anda butuh pipet, pipet ada di lemari pipet, oke. Ketika ini sudah semuanya, maka kursor Anda akan menyatakan di bagian pojok itu dia sudah berwarna hijau. Nah, itu menunjukkan Anda bisa melanjutkan. Tapi jika belum, Anda tidak bisa melanjutkan. Baik, nah ini untuk bahannya. Tikus betina sudah disediakan dalam virtual lab ini, jadi Anda hanya butuh NaCl dan eosin. Anda bisa cari di lab bahan, NaCl, kemudian eosin. Nah, kemudian Anda bisa lanjutkan ke kegiatan praktikumnya, tahap penelitian. Nah, tahap penelitian ini Anda bisa gunakan, Anda perhatikan betul cara penggunaannya. Anda butuhkan adalah cotton bud, kemudian Anda masukkan cotton bud dalam NaCl fisiologis. Nah, ini pun sama. Ketika Anda gunakan, pastikan kursor ketika sudah di pojok bawah itu, ketika dia sudah menyatakan hijau, berarti dia sudah siap
atau dia sudah cukup untuk dilaksanakan pada kegiatan praktikum kali ini. Begitu. Nah, Anda ikuti tahapan yang ada di sini sampai pada tahap pengamatan di bawah mikroskop. Nah, itu nantilah yang menentukan di mana fase, di mana sel ini nanti atau fase di dalam estrus yang dialami oleh sel betina. Begitu. Baik, nanti dalam kegiatan praktikum ini, Anda harus membuat laporan, pengamatan, dan hasil sesuai dengan panduan dan format yang sudah saya berikan, dan kemudian Anda bisa laporkan nanti hasil evaluasinya, dan kegiatan ini ada pada slide terakhir. Slide terakhir saya. Nah, ini adalah evaluasinya. Evaluasinya ada di Google Form ini. Anda pastikan Anda mengirimnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat, dengan kriteria dan format yang sudah saya tentukan. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Saya harap Anda belajar dengan seksama, meskipun kita tidak bisa melakukan kegiatan praktikum di laboratorium nyata, tapi saya pastikan Anda memiliki keterampilan yang hampir sama seperti yang ada pada laboratorium nyata. Baik, saya cukupkan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.